Selamat siang anak-anak, bagaimana keadaan kalian? Pak Ragil harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang recount text. Apa itu recount text? Sudah tahu belum kalian? Ya, nanti akan kita jelaskan di sini. Nah, yang akan kita pelajari adalah satu tentang definisi, dua tujuan atau purpose, tiga contoh, kemudian generic structure, dan yang keempat language feature, dan selanjutnya adalah analisis. Nah, anak-anakku sekalian, kita ke pengertian recount text. Apa itu recount text? Recount text is a text which retell events or experiences in the past. Recount adalah teks yang menceritakan tentang kejadian di masa lampau, seperti contoh liburan dan sebagainya. Nah, yang kedua, purpose of recount text. Apa itu tujuan recount text? The purpose of recount text is to inform or to entertain the audience about experiences in the past. Tujuannya adalah menceritakan pengalaman yang sudah terjadi di masa lampau kepada pendengar atau pembaca. Nah, itu fungsi dari recount text. Oke. Kemudian simak baik-baik. Pak Ragil akan mencontohkan suatu example atau contoh dari recount text. Mohon untuk dibaca dengan seksama. Silahkan dibaca dengan baik. Jadi baca ya. Nah, oke. Kemudian kita akan jelaskan tentang bacaan tadi atau contoh tadi. Yang pertama, paragraf pertama menceritakan tentang orientasi. Nah, paragraf pertama itu disebut dalam recount text disebut orientasi. Kenapa? Karena menceritakan tentang tokoh yang terlibat. Paragraf kedua menceritakan atau disebut tentang event. Kenapa? Karena menceritakan apa yang terjadi. Nah, apa yang terjadi? Yang ketiga adalah dinamakan reorientation. Kenapa disebut reorientation? Karena penulis menceritakan kesimpulan dari teks tersebut. Nah, itu tentang generic structure dari text recount. Sudah paham anak-anak? Nah, yang selanjutnya kita belajar tentang language features, kebahasaannya. Apa itu? Yang pertama, recount text itu ciri-cirinya menggunakan simple past tense. Yang kedua, menggunakan chronological connection seperti then dan sebagainya. Yang ketiga, introducing personal participant seperti I, my go dan sebagainya. Yang keempat, using linking verb. Ya, using linking verb. Kemudian selanjutnya using action verb. Action verb seperti go, when dan sebagainya. Nah, sekarang Pak Ragil akan mencontohkan contoh-contoh tadi. Ya, silakan dilihat. Ada tulisan yang berbeda. Nah, di situ kalian lihat tulisan yang berwarna ungu adalah termasuk generic structure dari text recount-nya. Ya, ada orientation, ada event, ada reorientation. Betul? Ya. Nah, ya, betul sekali jawaban kalian. Ya. Nah, itu sedikit ulasan tentang text recount. Semoga kalian bisa lebih memahami apa itu text recount. Intinya text recount